Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Pemuji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Nanang Beni Purwanto, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023, kategori Angkatan 3 UIN Syarif Hidayatullah, NIM 41220199000263. Saya mengajar di SMP IT Bina Insan Cendekia, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Hari ini, Kamis, tanggal 12 Januari 2023. Saya mengajar dengan KD memahami ketentuan sholat jamak qashar dan mempraktekkan sholat jamak qashar. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu untuk pembelajaran dan perbaikan agar dapat memberikan yang terbaik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak. Ancang depan gerak. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Baik, perhatian semuanya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Semuanya berdiri.
tangan dong untuk kita semuanya dengan tepuk tangan. Baik, perhatian semuanya. Senang bisa bertemu bersama di pagi hari ini yang cerah. Kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya? Sehat ya. Baik. Sebelum kita memulai pengajaran kita pada pagi hari ini, pertama pastikan kalian sudah siap semuanya dan pastikan kalian alat tulisnya, materi pembelajaran juga sudah siap semuanya. Dan kita akan segera mulai. Namun sebelum kita memulai acara, ada baiknya kita akan membuat ice breaking dulu ya. Siap semuanya? Siap. Siap ya. Baik, sekarang kita membuat tembakan ke bawah. Ikuti Usben. Kita buat tembakan ke bawah. Taruh satu, tangan kiri ke atas. Kayak gini ya. Kita akan menyanyikan naik-naik ke puncak gunung. Siap semuanya? Siap ya. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Lagi. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Tangan kanan pegang hidung, tangan kiri pegang telinga. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Baik, beri tangan untuk kita semuanya. Jangan ada yang bingung ya, ada yang bingung kiri. Baik, perhatian semuanya. Kita akan segera mulai dan sebelum kita mulai, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir ya. Alhamdulillah kita bersyukur jadi semuanya hadir ya. Baik, kita akan tulis ya. Baik, silakan kalian absen di HP kalian semuanya. Kita akan cek di lembar hadir siswa. Siap semuanya? Siap ya. Oke, silakan. Senang karena hadir semuanya. Kita akan mempelajari satu tema. Minggu kemarin sudah mempelajari satu tema. Tentang tema apa kemarin? Oh ya, bagus ya. Tentang tema apa? Sholat berjamaah. Bagus. Beri tepuk tangan dong buat kita semuanya tentang sholat berjamaah. Nah, kali ini kita akan mempelajari satu tema yang baru, sholat jamaah dan qashar. Siap semuanya? Siap. Baik, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, tujuan daripada kita mempelajari sholat jamaah dan qashar ini adalah kalian dapat meyakini bahwa pelaksanaan sholat jamaah qashar ini adalah bentuk keringanan atau rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Itu yang pertama. Nah, ini yang kedua. Baik, ada yang membaca? Oh ya, silakan. Siswa dapat menunaikan sholat jamaah qashar ketika dalam berpergian. Wow, bagus. Beri tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Bagus, ini yang kedua. Yang ketiga ada? Oh ya, silakan. Wow, bagus. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, yang ketiga. Oh ya, silakan. Menunjukkan dalil nakli mengenai sholat jamaah qashar. Bagus, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi nanti ada dalil naklinya. Baik, yang kelima, ya, silakan. Dan cara diperbolehnya melaksanakan sholat jamaah qashar. Wow, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi kita nanti akan menyebutkan juga syarat-syaratnya. Baik, yang berikutnya yang keenam, nanti kita akan praktek juga untuk sholat jamaah qashar. Baik, siap dimulai semuanya? Siap. Baik, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, perhatian semuanya,
nanti kita akan lebih seru lagi di dalam proses intinya, karena nanti juga selain ada praktek, kita akan membagi kelompok-kelompok, dan selain itu juga nanti kita akan menayangkan video tentang sholat jamak qashar. Dan penilaian ini nanti Usben akan memberi penilaian dari penilaian sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, pastikan kalian bisa bekerja sama dengan Usben. Bisa bekerja sama dengan Usben? Bisa. Baik, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, baik, kita gabungkan aja. Tolong sekarang kita berdiri semuanya aja, berdiri semuanya aja. Baik, sekarang kita akan gabungkan. Baik, perhatian semuanya. Pada bagian inti ini kita sudah membuat kelompok. Jadi di sini adalah kelompok berapa? Satu. Yang di sini kelompok dua. Yang di situ kelompok tiga. Yang di sini kelompok empat. Baik, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik. Terima kasih. Sebelum kita memasuki acara lebih dalam lagi, Ustadz akan membagikan atau Usben akan membagikan modul dan lembar kerja buat siswa. Sebelum kita akan mempelajari lebih jauh, coba perhatikan di papan tulis ini. Kelihatan di sini? Biasa. Baik. Untuk gambar nomor 1 kira-kira tentang apa? Ada yang tahu? Ya, bagus. Nomor 1. Yang sedang menuju perjalanan jauh. Ya, oke. Bagus. Beri tepuk tangan. Baik. Oke, yang gambar nomor 2, ada yang tahu tentang apa? Oh iya, sini. Ya. Oh, oke. Apa? Sholat. Baik, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Sholat di luar rumah. Baik, gambar nomor 3 tentang apa itu? Ada yang tahu? Oh iya, silakan kelompok 3. Sholat di dalam pesawat. Beri tepuk tangan. Baik, yang nomor apa? Tentang apa ini? Ada yang tahu? Oh iya, silakan kelompok 4. Wow, bagus. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Wow, bagus. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, itulah tema kita. Jadi, nanti kita akan mempelajari ini. Jadi, kalian silakan manfaatkan lembar kerja dan juga modul ini untuk mencari apa yang dilakukan oleh orang-orang ini. Kira-kira mereka sedang melaksanakan sholat apa? Nah, kalian harus mengetahui dan menjawab itu semuanya. Siap semuanya? Siap ya? Baik, silakan sebagai bentuk lembar kerjanya, silakan kalian tulis di sini ada tentang hal-hal yang harus kalian isi, gitu ya. Kalau di sini kalian nanti silakan mencari apa dalilnya, ketentuan atau syarat sholat jamak dan qashar. Berikutnya juga cara pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Bisa semuanya? Bisa. Siap kalian mengisi? Siap ya? Oke, silakan beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, silakan kalian jawab dengan sepenuh hati, gitu ya. Jamak. Oh, jadi ternyata dalil sholat jamak dan qashar itu ada, yaitu An-Nisa ayat 101 yang berbunyi
Dan apabila kamu bekerja di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkosor sholat jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Baik, berikutnya perhatian semuanya, kita akan coba menayangkan video berkaitan dengan sholat jamak qashar. Siap semuanya? Siap. Siap ya? Perhatian. Tata cara sholat jamaah dalam bepergian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafidhakumullah, seseorang yang melakukan bepergian jauh diperbolehkan menggabungkan kedua waktu sholat ke dalam satu waktu. Penggabungan ini dinamakan dengan istilah sholat jamaah. Perbedaan antara jamaah dengan qashar adalah jika jamaah berarti menghimpun dua sholat menjadi satu, sedangkan qashar adalah mengurangi jumlah rakaat sholat. Keduanya merupakan rukhsah atau keringanan dari Allah untuk orang yang melakukan perjalanan jauh berdasarkan sejumlah riwayat hadis. Sebagian ulama fikih menetapkan kebolehan jamaah dan qashar sholat untuk Perhatikan ya, perjalanan dari setiap ini videonya. atau 48 mil atau 4 barit atau perjalanan 2 hari. Apabila dikonversi ke dalam satuan kilometer, menurut mayoritas ulama mengatakan dua marhalah berjarak 119,9 km. Sebagian ulama berpendapat dua marhalah berjarak 80,64 km. Ada juga yang mengatakan berjarak 88,704 km. Sedangkan ulama Hanafiyah menyebut dua marhalah adalah jarak tempuh 96 km. Bagi musafir yang mempunyai tujuan jauh dengan memenuhi batas minimal jarak yang telah ditentukan, boleh menjamak sholat dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Ketentuan menggabung sholat jamak berlaku dua paket, yaitu paket duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Apabila ini melakukan paket duhur dan asar dengan dilaksanakan pada waktu duhur, maka hal ini disebut dengan istilah jamak takdim. Begitu pula maghrib dengan isya, jika dilakukan pada waktu maghrib, namanya juga jamak takdim. Dan apabila dilakukan pada waktu sholat yang akhir atau kedua, yaitu dilaksanakan pada waktu sholat asar atau isya, maka dinamakan jamak takhir. 2. Sholat subuh tidak mempunyai gabungan paket. Oleh karena itu, sholat subuh tidak bisa dijamak dengan sholat lain. Demikian pula menggabungkan antara asar dengan maghrib karena berbeda paket, maka tidak bisa dijamak. Syarat jamak takdim. 1. Orang yang ingin melaksanakan sholat jamak takdim harus berniat melakukan jamak takdim. Niat bisa dilaksanakan saat takbiratul ihram, di tengah sholat, atau bahkan sebelum salam. Namun, yang disunnahkan niat jamak takdim dilakukan saat takbiratul ihram sholat yang pertama. 2. Mendahulukan sholat yang awal, yaitu sholat duhur terlebih dahulu, baru kemudian sholat asar atau sholat maghrib baru isya. 3. Waktu sholat awal, waktu sholat duhur atau maghrib yang tersedia cukup untuk melaksanakan dua sholat jamaah tersebut. 4. Mualah, berkesinambungan, maksudnya tidak ada pemisah yang lama, sekira 2 rakaat sholat yang ringan atau pendek antara sholat pertama dengan sholat kedua. 5. Ketika melaksanakan sholat yang kedua masih dalam perjalanan atau safar, meskipun setelah itu ia sampai di rumah sedangkan waktu yang kedua masih tersisa banyak. Misalkan ada orang Jakarta pulang Surabaya, ketika sampai di Semarang ia melaksanakan jamak takdim. Setelah ia melanjutkan perjalanan, ia sampai rumahnya baru pukul 16.00, yang berarti waktu asar masih cukup. Orang ini tidak perlu lagi melakukan sholat asar karena jamak takdimnya tadi sudah sah. 6. Mengetahui bahwa jamak sholat diperbolehkan dalam syariat agama Islam. Syarat jamak takhir. 1. Niat jamak takhir dilakukan pada waktu sholat yang pertama. Jadi apabila ingin melakukan jamak takhir di sholat asar, maka dalam waktu duhur sudah niat jika sholat duhurnya akan dijamak nanti pada waktu asar. 2. Masih dalam posisi safar atau perjalanan saat sholat yang kedua. Contoh niat sholat jamak takdim. A. Sholat duhur dengan asar. Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin majmu'an bil 'ashri jama'a taqdimin lillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat jamak takdim dengan sholat asar fardu karena Allah Ta'ala. Usolli fardhu 'ashri 4 raka'atin majmu'an bil dhuhri jama'a taqdimin lillahi ta'ala. Saya
Saya niat sholat asar 4 rakaat jamak takdim dengan sholat zuhur fardu karena Allah Ta'ala. B. Sholat maghrib dengan isya. Usalli fardul maghribi 3 rakaat majmu'an bil isya'i jamak takdimin lillahi Ta'ala. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat jamak takdim dengan sholat isya fardu karena Allah Ta'ala. Usalli fardul isya'i 4 rakaat majmu'an bil maghribi jamak takdimin lillahi Ta'ala. Saya niat sholat isya 4 rakaat jamak takdim dengan sholat maghrib fardu karena Allah Ta'ala. Contoh niat sholat jamak takhir. A. Sholat zuhur dengan asar. Usalli fardhu zuhri 4 rakaat majmu'an bil asri jamak takhirin lillahi Ta'ala. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat jamak takhir dengan sholat asar fardu karena Allah Ta'ala. Usalli fardhu asri 4 rakaat majmu'an bil zuhri jamak takhirin lillahi Ta'ala. Saya niat sholat asar 4 rakaat jamak takhir dengan sholat zuhur fardu karena Allah Ta'ala. B. Sholat maghrib dengan isya. Usalli fardul maghribi 3 rakaat majmu'an bil isya'i jamak takhirin lillahi Ta'ala. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat jamak takhir dengan sholat isya fardu karena Allah Ta'ala. Usalli fardul isya'i 4 rakaat majmu'an bil maghribi jamak takhirin lillahi Ta'ala. Saya niat sholat isya 4 rakaat jamak takhir dengan sholat maghrib fardu karena Allah Ta'ala. Nah, sahabat muslim, orang yang berqiyam selain diperbolehkan jamak dan mengqashar sholat, juga diperkenankan menggabungkan antara jamak dengan qashar sekaligus. Contohnya sholat jamak qashar. 1. Sholat zuhur dengan asar. Usalli fardhu dhuhri majmu'an ma'al asri jamak takdimin qashran lillahi Ta'ala. Saya niat sholat fardhu zuhur jamak takdim dengan sholat asar qashar karena Allah Ta'ala. Usalli fardhu asri majmu'an ma'al dhuhri jamak takdimin qashran lillahi Ta'ala. Saya niat sholat fardu asar jamak takdim dengan sholat zuhur qashar 2 rakaat fardu karena Allah Ta'ala. 2. Sholat maghrib dengan isya. Sholat maghrib karena hanya 3 rakaat maka tidak boleh diqashar. Usalli fardul maghribi 3 rakaat majmu'an ma'al isya'i jamak takdimin lillahi Ta'ala. Saya niat sholat fardu maghrib 3 rakaat jamak takdim dengan sholat isya karena Allah Ta'ala. Usalli fardul isya'i majmu'an ma'al maghribi jamak takdimin qashran lillahi Ta'ala. Saya niat sholat fardu isya jamak takdim dengan sholat maghrib qashar karena Allah Ta'ala. Adapun niat sholat jamak takhir qashar menyesuaikan. Redaksi yang berbunyi jamak takdim diganti dengan kata yang berbunyi jamak takhir. Wallahu a'lam, sahabat muslim. Demikian tadi penjelasan tentang tata cara menjamak sholat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah mendapatkan ini perbandingan dari video tadi? Sudah ya. Baik, berikutnya adalah bagian menanya. Pastikan kalian tulis semuanya dari LKPD yang ada. Sudah dibaca-baca tadi? Sudah ya. Juga sudah melihat video? Sudah ya. Baik, kalau gitu sholat jamaah itu apa? Menggabungkan. Bagus. Berikutnya kalau sholat qashar? Ya, bagus, meringkas. Silahkan kalian kerjakan. Bahkan kalian juga perlu tahu contoh-contoh dari meringkas itu ya. Contohnya sholat jamak, qashar, zuhur dan asar. Gitu ya. Oke, silakan kalian cari semuanya. Apakah boleh tidak melaksanakan sholat jamak dan qashar di saat waktu sholat waktunya seandainya sudah dalam perjalanan tersebut? Perhatian semuanya, sekarang tugas kalian silahkan dicari dalilnya, lalu dicari apa arti dari sholat jamak dan qashar. Mencari informasi sudah ya, sekarang menalar. Ternyata sholat jamak dan qashar ini sudah ada
dalil baik di dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga jika dalam perjalanan bisa melaksanakan sholat jamak dan qashar dengan alasan syar'i dan jarak yang sudah dipelajari bersama. Ya, saya sekarang sudah mengerti juga. Perhatian semuanya, apakah kalian sudah mencatat semuanya? Sudah. Bagus, kalian juga sudah ini menulis syarat-syaratnya? Bagus, sudah tahu tentang arti sholat jamak dan qashar? Sudah ya? Baik, sudah tahu dalilnya? Bagus. Oke, berikutnya kita akan minta satu kelompok untuk mempresentasikan. Baik, atau siapa yang siap? Oke, baik, kita tunjuk kelompok 4 ya. Silakan berdiri, Ahmad, untuk membacakan hasil presentasinya. Jamak dan qashar, yaitu surah An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqasharkan sholat. Jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Yang kedua, ketentuan atau syarat jamak dan qashar. 1. Jarak perjalanan mencapai 48 mil atau sekitar 78 km. Yang kedua, niat safar maksudnya harus ada niat yang jelas kemana arah perjalanan yang dituju. Yang ketiga, perjalanan yang dibolehkan, bukan perjalanan dosa atau maksiat. Terus yang ketiga, yang terakhir, jelas cara melaksanakan sholat jamak dan qashar. 1. Niat sholat jamak qashar. Kedua, takbiratul ihram. Ketiga, melaksanakan sholat zuhur dan rakaat. Keempat, salam. Kelima, berdiri lagi dalam berniat sholat. Yang kedua, yakni asar. Yang keenam, takbiratul ihram lagi. Yang ketujuh, melaksanakan sholat asar dan 2 rakaat. Yang terakhir yaitu salam. Demikian hasil dari presentasi kami. Apakah yang ingin ditanyakan? Ada. Yang 1. Apakah boleh seorang melakukan sholat jamak dan qashar saat dia mengoperasi pasien? Ya, tentu boleh lah, karena dia demokrasi. Dan itu penting kan? Bagus, beri tepuk tangan. Pertanyaan kedua, apakah boleh ibu yang sedang melahirkan juga melaksanakan sholat jamak dan qashar? Boleh, karena sholat qashar dan jamak adalah bentuk keringanan yang diberikan Allah SWT untuk seluruh umat manusia. Ya, bagus, beri tepuk tangan untuk kita semuanya dan kelompok 4 ya. Bagus. Baik, perhatian semuanya. Tadi kita sudah ada satu kawan kita yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Yang terakhir ini. Baik, siapa di antara kalian yang ingin mempraktekkan sholat jamak dan qashar? Oh, bagus ya. Oke, Risma. Ya, silahkan. Teman-teman, saya di sini akan mempraktekkan cara sholat jamak dan qashar, yaitu sholat zuhur dan asar, sholat zuhur 2 rakaat dan sholat asar 2 rakaat. Bagus, beri tepuk tangan untuk kawan kita. Ya, silakan dulu. Oke.
bagus. Kawan kita sudah mempraktekkan dengan baik. Baik, perhatian semuanya. Berarti sholat jamaah itu sholat yang bagaimana? Digabungkan. Apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan sholat jamaah kosor? Oh, bagus. Ya, bagus. Salah, ya. Sholat yang dilakukan dengan cara bersamaan dan ringkas. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, baik. Perhatian semuanya. Perhatian semuanya. Perhatian semuanya. Jadi, kita tadi sudah melaksanakan sholat jamak dan qashar, praktek juga sudah. Nah, sekarang tiba saatnya kalian coba mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Ya, tolong ya dikerjakan ya. Siap semuanya? Ya, oke. Tolong dikerjakan. Kalian sudah mengerjakan semuanya? Sudah ya. Baik, sekarang silakan kalian kerjakan di HP kalian dan kirim di laptop Ustadz Beni biar kita bisa koreksi juga. Siap semuanya? Ya. Oke, baik, silakan kalian kirim gitu ya. Senang di hari ini kita bisa bertemu bersama dan kita minggu depan akan mencoba mempelajari tentang toharoh. Apa itu toharoh dan bagaimana pelaksanaannya? Nah, kita akan pelajari bersama di minggu depan. Dan kalian bisa searching di internet apa itu toharoh, apa artinya, contoh-contohnya. Siap semuanya? Siap ya. Baik, terima kasih kalian sudah bekerja sama dengan Ustadz Beni dengan baik dan kalian cukup tertib hari ini. Kita beri tepuk tangan dong buat kita semuanya. Baik, terima kasih. Kita akan tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.